Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, teman mahasiswa, teman-teman yang sedang bekerja di sini. Alhamdulillah kita sudah sampai di hari ke-24 bulan Ramadan ini. Maka sisanya tinggal kita. Kita memilih untuk mengatakan masih 5 atau 6 hari lagi atau tinggal 5 atau 6 hari lagi. Pemilihan kata masih atau tinggal tergantung cara kita memandang Ramadan ini. Kalau kita memandang Ramadan ini sebagai sesuatu yang kita pengen segera lewat, maka mungkin kita akan bilang, ya tinggal 5 hari lagi deh, atau tinggal 6 hari lagi deh, habis ini berakhir penderitaan saya, kira-kira gitu. Tapi kalau kita memandang Ramadan ini sebagai sebuah bulan yang kita merindukan ada di dalamnya, dengan berbagai janji yang Allah berikan di bulan Ramadan ini, maka tentunya kita akan memilih kata-kata Ramadan hanya tinggal 5 hari lagi dengan asumsi bahwa kita harus memanfaatkannya. Sama-sama tinggal sih sebenarnya, cuma satunya tinggal itu wah bentar lagi berakhir, atau tinggal itu wah saya harus manfaatkan. Tinggal bagaimana cara kita memandangnya itu. Maka teman-teman sekalian, mari kita paksakan diri kita untuk memandang Ramadan ini sebagai sebuah bulan yang penuh keberkahan, sebagai sebuah bulan yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mendapatkan sebanyak mungkin pahala. Gitu ya. Bapak sekalian, ini ada bar chart ya. Bar chart ini menunjukkan bahwa time frame kita dalam Ramadan ini kita asumsikan worst case ya. Asumsikan bahwa seburuk-buruknya nanti kita hanya tinggal 5 hari lagi, karena kita asumsikan 29 hari ya. Dan itu cara kita untuk memaksimalkan pahala, supaya kalau kita asumsikan 30 ternyata 29 rugi kita 1 hari. Tapi kalau kita asumsikan 29 nanti dapatnya 30, kita dapat bonus 1 hari. Baik Bapak sekalian, untuk melewati hari-hari berikutnya dalam bulan Ramadan, mari kita baca sebuah ayat dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khairum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan panggilan wahai orang-orang yang beriman ini sebagaimana panggilan Allah ketika Allah menetapkan syariat puasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Maka di sini sama panggilannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Takwa di sini secara simpel kita bisa artikan takutlah engkau kepada Allah. Ya. Takutlah engkau kepada Allah dari melanggar perintahnya, dari membangkang terhadap perintahnya, dan seterusnya. Wa tanzur, dan lihatlah, nafsu ma qaddamat lighad. Dan setiap jiwa itu, setiap jiwa ini lihatlah ma qaddamat lighad, apa-apa yang telah berlalu. 23 hari yang sudah kita lalui itu perlu kita evaluasi. Mana yang baik kita teruskan, mana yang kurang baik kita teruskan. Tapi sebenarnya evaluasinya tidak sekedar mana yang baik, mana yang buruk. Karena semakin tinggi ilmu itu seharusnya perhatiannya itu bukan pada yang baik sama yang buruk lagi sebenarnya. Ya. Karena begini, cara setan menggoda manusia itu yang paling tinggi, maksud saya yang paling fatal ya ininya, godaannya adalah membuat manusia itu murtad, membuat manusia itu menyekutukan Allah. Jika tidak bisa, maka setan akan turun level berikutnya, yaitu membuat manusia itu melakukan keharaman. Jadi membuat dia melakukan dosa. Dosa pun ada eskalasinya. Dosa besar, kalau nggak bisa dosa kecil. Anggap begini, kita semuanya sudah aman dari dosa, anggap seperti itu. Tetapi yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah dari sekian banyak amal yang kita lakukan itu tidak ada dosa ya. Kita asumsikan tidak ada dosa, anggap tidak ada dosa gitu. Tapi kita kemudian dari semua amal yang kita lakukan itu kita harus menentukan prioritas amal. Salah satu ulama, seingat saya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Talbis Iblis itu
beliau menjelaskan bahwa salah satu tipu daya setan ini juga dijelaskan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Salah satu talbis iblis, salah satu cara iblis itu menggoda manusia juga jika tidak bisa digoda untuk kesyirikan, digoda untuk dosa besar. Jika nggak bisa, goda lagi dengan dosa kecil. Jika tidak bisa lagi, goda dia untuk melakukan amal yang kecil sehingga dia meninggalkan amal yang besar. Baik ya, dia akan menggoda manusia, menggoda orang yang sudah soleh itu untuk fokus kepada amal-amal yang kecil dan meninggalkan amal-amal yang besar. Setan itu pintar. Iblis dan bala tentara itu pintar sekali. Dia sudah punya pengalaman ribuan tahun menggoda manusia dari Nabi Adam sampai hari ini. Maka tentunya algoritma berpikirnya sudah sangat efektif. Riset-risetnya sudah sangat begitu complicated sehingga dia bisa memodelkan manusia model ini kasih seperti ini. Manusia model ini kasih seperti ini. Khusus untuk tinggal 5 hari lagi ini, maka yang bisa saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, mari kita list amal-amal yang bisa kita lakukan, lalu tetapkan prioritas di sisa hari-hari di bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa memilih dan memilah mana yang terbaik pahalanya, dan itu yang kita lakukan di luar. Karena kita punya sumber daya terbatas, kita punya waktu terbatas, kita punya kemampuan, kekuatan terbatas. Sehingga mari fokuskan energi yang ada itu pada amal-amal yang prioritas. Semoga kita menjadi hamba-hambanya Allah yang bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.